terkait COVID-19 di Amerika Serikat. Ini masih ganas dan juga mencatat rekor kasus harian lebih dari 50.000 kasus di tengah kondisi yang belum terkendali ini. Suasana di negeri Paman Sam juga diperburuk dengan ketegangan antara Gedung Putih dan juga ahli penyakit menular ternama di sana Dr. Anthony Fauci. Gedung Putih disebut membidik Fauci dan memperlakukannya seperti saingan politik yang sedang bertikai. Fauci dinilai telah menyimpang dari Presiden Donald Trump dengan membantah bahwa Amerika hebat dan menyalahkan keputusan di beberapa negara untuk membuka kembali terlalu cepat karena kondisi yang masih berbahaya. Namun Presiden Donald Trump menepis tudingan ini dan memastikan hubungannya dengan Anthony Fauci tetap baik. A very good relationship with Dr. Fauci. I've had for a long time, right from the beginning. I find him to be a very nice person. I don't always agree with him. I closed the border, as you know, to China. I did the ban on China, heavily infected, and we saved tens of thousands of lives. And Dr. Fauci will admit that it was a good decision. Nah, kita tahu ya Dr. Fauci ini telah memimpin Institut Nasional untuk Alergi dan Penyakit Menular di Amerika Serikat selama beberapa dekade terakhir. Ahli banget. Saat ini ia semakin vokal menyuarakan keprihatinannya tentang penanganan pemerintah atas virus corona dan terakhir dia juga mengungkap Amerika Serikat bisa menambah 100.000 kasus harian, angka yang mencerminkan kegagalan besar penanganan penyebaran corona di negeri Paman Sam. Jadi bagaimana ia merasa kurangnya akses ke Presiden Trump selama beberapa minggu terakhir untuk menyampaikan saran atas kondisi kesehatan terkini di Amerika Serikat, begitu ya? Dan sekarang juga terlihat hampir 3,5 juta pasien positif dilaporkan di negeri Paman Sam. Dan seharusnya di momen seperti ini pemerintah yang melihat dari sisi ekonomi tidak mengesampingkan penilaian ahli virologi yang mendalami karakteristik dari corona itu sendiri. Iya, ini saya kan sempat ikut webinar ya. Dikatakan harusnya yang jadi panglima itu adalah kesehatan masyarakat. Jadi kesehatan dulu yang di depan gitu, ekonomi mengikuti. Nah, kerjasama dua belah pihak ini tentu saja dibutuhkan untuk benar-benar mendapatkan jalan terbaik bagi negara untuk bisa melawan dampak COVID-19. Kalau tidak didengarkan Trump, ke media aja ngomongnya kan, nanti Trump akan pasti bereaksi. Seperti biasa. Dan ada informasi menarik apa selanjutnya? Iya, ada informasi tentang Disneyland nih, Daniel. Pasti dampak dari COVID-19 yang membawa kabar buruk bagi para pecinta hiburan di Taman Bermain Disneyland. Nah, Disneyland Hong Kong akan menutup lagi mulai Rabu pekan ini, berarti besok ya. Ini di tengah kenaikan jumlah infeksi virus corona di kawasan Hong Kong. Pengumuman ini muncul kurang dari sebulan usai taman bermain di Hong Kong dibuka lagi pada 18 Juni 2020. Disneyland Hong Kong pernah ditutup hampir 5 bulan sebelumnya sejak akhir Januari akibat pandemi. Namun hotel-hotel dan resort akan tetap dibuka dengan layanan yang memberlakukan protokol kesehatan ketat sesuai arahan pemerintah dan otoritas kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19 di Hong Kong. Nah, ini sangat menarik kalau kita mengingat-ingat ya terkait dengan Disneyland sendiri. Tentunya banyak dari penduduk global ini yang punya memori-memori menarik ini. Karena kalau kita lihat dari 8 taman bermain Disneyland yang ada di dunia, hanya Disneyland Hong Kong yang akan ditutup kembali. Sayang sekali ya, karena setelah mulai beroperasi di masa pandemi ini, sementara 2 taman bermain Disneyland lainnya yang ada di Amerika Serikat, yaitu Epcot dan Hollywood Studios, justru baru akan dibuka besok nih, kira-kira di tanggal 15 Juli 2020. Aduh, padahal kasus di Amerika Serikat lagi banyak-banyaknya ya, Anneke. Iya, memang ini menjadi pro kontra juga kalau di Amerika Serikat begitu ya, karena seperti yang kita tahu Trump itu sangat mendukung ekonomi sekali sampai dia kadang-kadang melupakan soal kesehatan yang harusnya menjadi panglima yang seperti Alin sampaikan tadi. Jadi kalau di Hong Kong, Disneyland ini perusahaan patungan sebenarnya namanya Hong Kong International Theme Parks, di mana pemerintah daerah itu punya saham sekitar 53%. Begitu, dan Walt Disney Company itu punya sisa sahamnya seperti itu. Jadi kebijakannya ini mencerminkan kekhawatiran pemerintah sendiri ya, pemerintah Hong Kong sendiri yang pada awal pekan ini mengkonfirmasi ada 52 kasus virus corona baru. Tentu ini menjadi perhatian khusus bagi pemerintah mereka. Dan kita saat ini kemudian beralih ke informasi teknologi di mana perusahaan raksasa asal Jepang SoftBank makin kelihatan BU alias butuh uang. Nah, saat ini SoftBank mau melepas perusahaan desainer prosesor asal Inggris ARM Holdings yang diakuisisi 4 tahun lalu dengan harga 32 miliar dolar Amerika Serikat. SoftBank Group Corporation sedang menjajaki alternatif seperti penjualan penuh atau sebagian maupun penawaran publik untuk perusahaan ARM Holdings. SoftBank sudah menyewa Goldman Sachs untuk mengeksplorasi opsi-opsi tersebut termasuk mengukur minat pasar.
SoftBank memang sedang fokus mencari dana banyak untuk aksi buyback sahamnya hingga mendukung kerja Vision Fund, anak usahanya di bidang investasi startup yang sedang berjuang di masa pandemi. Jadi kalau kita ingat di 2016 akuisisi ARM ini menjadi aksi akuisisi terbesar yang pernah dilakukan SoftBank waktu itu. Tapi kenapa ya kok mau malah dilego sekarang begitu? Kayaknya BU ya, kita tahu nih SoftBank melakukan salah langkah dengan waktu itu masuk ke WeWork. Kita tahu WeWork ternyata anjlok banget valuasinya dari menggunung kayak gimana, tinggi banget, tahu-tahu anjlok ya. Dan sekarang kayaknya boleh dikatakan SoftBank ini agak nyangkut ya di WeWork. Nah karena itu butuh dana yang besar juga ya. Jadi karena itu akan dilego nih salah satu portofolio investasinya akan dilepas nih. ARM Holding ini bisa dibilang merupakan penguasa prosesor mobile. Iya, jadi Ada kalau di saya setiap handphone baca kayaknya ya. begitu di handphone kita, ini prosesornya itu yang bikin ARM Holdings ini begitu. Dan ARM ini punya bisnis model yang unik juga. Mereka hanya menjual lisensi hak kekayaan intelektual atau hak paten desain prosesor kepada perusahaan manufaktur semiconductor seperti Qualcomm, Nvidia, Huawei, Samsung, hingga Apple. Nah, tapi ingat deh ini, karena emang sekarang SoftBank Group lagi BU banget, laba dia juga di kuartal akhir 2019 hanya 2,6 miliar yen alias anjlok 99,4% secara tahunan. Menipisnya laba SoftBank lantaran anak usahanya yaitu Vision Fund mengalami rugi hingga 2 miliar dolar Amerika Serikat alias 27 triliun rupiah. Bukan main-main, boncos paling terasa ini karena kegagalan kinerja WeWork seperti yang disebutkan oleh Alin gara-gara tadi. dia salah kepincut sama Mas Adam Newman. Nah itu, Yang jangan nyentrik sampai ya, itu. jangan sampai kita ikut nyangkut juga ya investor-investor dan sobat cuan. Tapi ingat SoftBank ini tetap pemain ulung investasi, jadi setiap langkah ini pasti ada maknanya. Banyak juga bisnis sukses yang menerima suntikan dana dari SoftBank ini, ada Alibaba, Grab, hingga Tokopedia. Begitu.